Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul abada. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa, pengajian menjelang buka puasa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia yang diberikan pada diri kita. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh pengikutnya. Insya Allah besok di yaumul akhir kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan umur yang panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang lebih mulia daripada bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. Semoga di dalam Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal dan kita nantinya insya Allah mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa merupakan perintah wajib bagi seorang muslim, di mana diperintahkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, dengan kewajiban yang ada tersebut, kita sebagai umat Islam tentunya mau tidak mau harus melaksanakan kewajiban tersebut secara ikhlas. Akan tetapi terkadang dalam perjalanan selama bulan Ramadan ada hal-hal yang mungkin menjadi batu sandungan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena yang namanya puasa adalah menahan diri, baik menahan diri secara langsung tidak langsung, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, dan juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita semuanya sudah mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, yaitu puasa Ramadan. Di antaranya adalah kita makan minum dengan sengaja, berjima dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari atau menahan diri agar puasa tersebut tidak batal. Selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, pahala puasa pun juga bisa batal, sehingga banyak orang yang kemudian melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan juga haus. Mengapa bisa demikian? Karena banyak orang yang hanya kemudian melaksanakan perintah tanpa mengetahui bagaimana kemudian menahan diri agar pahala tersebut tidak kemudian batal. Oleh karena itu, ada salah satu yang kemudian perlu kita lakukan supaya puasa yang kemudian kita laksanakan tersebut tidak menjadi puasa yang batal. Salah satunya adalah kita menjaga lisan. Lisan kita adalah salah satu faktor utama di mana kemudian pahala yang diberikan Allah tersebut bisa batal karena orang berpuasa tersebut tidak mengetahui pengendalian lisan yang ada. Sebagaimana sebuah dasar yang disampaikan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harusnya berbicara yang baik. Atau kalau tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik adalah diam. Terkadang di dalam puasa Ramadan, jarang sekali orang kemudian mengendalikan lisannya, mengendalikan tutur katanya, sehingga pada kesempatan Ramadan yang ada, orang tersebut sudah terbiasa tidak mampu mengendalikan lisannya. Padahal lisan adalah sebuah faktor utama, salah satu penyebab puasa tersebut, ganjarannya atau pahalanya itu bisa batal. Selanjutnya, bagaimana kemudian diri kita bisa menjaga lisan? Salah satunya adalah kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Terkadang orang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga kemudian apa yang dikatakan atau diucapkan menjadi sebuah penyebab
Entah itu penyakit atau menyakiti orang lain, entah itu menusuk perasaan orang lain ataupun menyinggung orang lain, sehingga menjadikan emosional itu muncul dan akhirnya kemudian muncul sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita harusnya bisa mengendalikan. Kemudian sebagai orang Jawa, kita harus bisa membiasakan. Apa yang dibiasakan? Yang dibiasakan adalah kita mengucapkan mohon maaf atau nyuwun ngapunten sebelum kita berbicara kepada orang lain. Kemudian dengan tutur kata yang rendah, sikap yang santun, sehingga kemudian awal pembicaraan kita baik, maksud tutur kata kita baik, dan endingnya akhirnya juga menjadi sesuatu yang baik. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan supaya lisan kita terjaga dan tidak menyakiti orang lain, diantaranya adalah yang pertama, perbanyak zikir dan juga tilawah. Zikir yang kemudian dilakukan akan mengurangi dosa-dosa yang ada. Membiasakan mulut kita, membasahi mulut kita dengan yang namanya kalimat-kalimat thayyibat. Kemudian sebagai contoh, ketika kemudian kita melihat sesuatu yang indah, kita mengucapkan subhanallah, kemudian ucapan-ucapan kalimat yang lain, alhamdulillah, Allahu akbar, innalillah, dan sebagainya. Ini kita biasakan sehingga kemudian nantinya kita bisa menjadi manusia yang mampu mengendalikan lisan. Perbanyak tilawah daripada berbicara yang tidak manfaat, berbicara yang kemudian tidak baik. Lebih baik kita gunakan lisan kita untuk tilawah, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran dimanapun berada, mengkaji dengan arti dan juga tafsirnya, sehingga dalam kehidupan kita bisa mengamalkan, daripada kita hanya berbicara omong kosong, berbicara yang tidak baik. Karena semakin banyak orang berbicara yang tidak manfaat, maka kemungkinan dosa yang muncul akan semakin besar, sehingga kemudian kemungkinan untuk kemudian pembatalan puasa, pahala puasa ini akan semakin besar pula. Yang kedua, seandainya kita melakukan aktivitas, lebih utama kita mendengarkan terlebih banyak secara diamnya. Kenapa? Karena diam yang ada adalah emas untuk kita. Kita berusaha untuk diam, sehingga nantinya diam kita itu menjadi sebuah perilaku yang baik. Kemudian yang selanjutnya, kita hindari gosip. Menggosip itu luar biasa nikmat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara, apalagi bertemu dengan saudara, teman kita, tetangga kita membicarakan kejelekan orang lain, itu namanya menggosip. Menggosip atau ghibah itu dosanya luar biasa mengerikan, seakan-akan dia itu memakan daging bangkai saudaranya. Alangkah jijik saudara sekalian. Jadi sebisa mungkin kita berbicara ketika kita bertemu dengan orang lain, bicara yang bermanfaat. Selanjutnya adalah menjaga lisan kita di media sosial. Baik itu jari-jari kita ketika mengetik ataupun lisan kita berucap di media sosial. Jangan sampai kemudian ucapan kita di media sosial ini menyebabkan permasalahan-permasalahan yang ada, menjadikan konflik yang ada. Apalagi setiap detik media sosial itu mengekspos kita dimanapun kita berada. Selanjutnya terakhir adalah kita mengetahui tujuan kita. Tujuan puasa kita adalah la'alakum tatakun, yaitu meraih yang namanya derajat ketakwaan, manusia yang mulia, manusia yang kemudian derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan manusia yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita berusaha untuk menjaga puasa kita dengan salah satu upaya, yaitu menjaga lisan kita. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini yang kita sampaikan. Kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada salahnya jelas dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nasrul minallah wa faqum gharib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.